kami undang berdiri. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak. Pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Inilah pembacaan Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembali gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat,
semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian pembacaan riwayat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita sambut ayatnya yang kedua, tandanya kuaminkan. Pembacaan liturgi yang pertama terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Kejadian pasal 1 ayat 6 sampai 8. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air yang memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 dan Kejadian pasal 8 ayat yang ke-4. Begini firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah batara itu pada pegunungan Ararat. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Begitulah firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mazmur pasal 51 ayat 3 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu,
Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan dari segala tarikanlah aku, sebab aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Maka Engkau benar dalam keputusan-Mu, bersih dalam penghakiman-Mu. Roma bab 3 ayat 11 sampai 12. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Keluaran pasal 20 ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Demikian firman Tuhan liturgi babak pertama. Kita sambut ayat 2, tinggi-tinggi dalam surga. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan suatu taruk akan tumbuh dari pangkalnya. Roh Tuhan akan tinggal padanya, roh hikmat dan pengertian, roh perencanaan dan keperkasaan, roh untuk mengenal dan takut akan Tuhan. Yang kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi menurut penglihatan mata, atau menjatuhkan keputusan menurut pendengaran telinga. Matius pasal 2 ayat 23. Beginilah bunyinya, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah, ayat 14, beginilah firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mazmur pasal 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Demikian. Zakaria pasal 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai puteri Sion, bersorak-soraklah hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantaran jalan raya bagi Allah kita. Bapak-bapak, luar biasa. Ya, no tadi
Soalnya mengenai nolabe warna kedua Kementerian Agama bata tahu ke bame warna dah sinomi terus bagilan Pak Madesi Pak Masiska ba nolar rogo irono dai kita ada soalnya di dulu memang ada salah hima enak bukan segi bagai Kementerian Agama biar beda bahu bahwa mati panuaniha kiriso medan ko itu dulu so ikut bagus terluar ketua Dharma Wanita ya di sosial kelembang ibu mege yang pada sisi keluarnya bang ibu turut membawa warnai Kementerian Agama di Utara badai kepala kantor nania nama ada soal dulu orang bangun tantra bangun di kota kiriso yang Dharma Wanita dah tengah sopa-sepase ke sopa-lupa wijata oh ya kreasi ini dinomi valua Dharma Wanita teruslah kiranya itu semakin nyata tampak bagaimana Kristus itu berkarya melalui Dharma Wanita maka kesempatan dah guna mau bakal no ufatu da bajingai sebagai kepawa pada hamil dengan itu tidak tutup berada depa pada eranya saudara dah hatta fakulasi wali mabu fa bapa Masiska bapa wa megesilai hatta fakulasi wa fa atau P3K otu atul masuk P3K paruh waktu separuh nafas dah Sabulatunya itaria bahula molak-molak lebih Kementerian Agama dah berfagawe hingga guru agama wa angkatan pemerintah daerah ngautuni hadal balulan ayah si gebak-gebak anak kefesi zabilito ayah rozak ya mulai si mana dah ya aku baca pemerintah balik Natalita mioro mal minggu baru malam lain kawan warasa ini kemangalu kami orang yang menerima Kristus itu semakin lebih berhikmat, semakin dewasa, semakin menjadi solusi, bukan menjadi beban. Pak Pastor ya, itu. Ya, dah. Lupa saja no kepawamu begini hari membeli fauhun rawal, utalu isai. Utahu gemai fitus anggaran dapat refidua mahana dolar 5 mega, filial 6 miliar lebih. Video deh kemapa ketua. Filial. Fabada untuk FKUB 50 juta. Tidak ada keluarga yang sempurna. Kami tidak memiliki orang tua yang sempurna. Anda sendiri tidak sempurna. Kami tidak menikahi orang yang sempurna atau kami tidak memiliki anak yang sempurna. Kami memiliki keluhan satu sama lain. Kita tidak bisa hidup bersama tanpa saling menyinggung. Kami terus-menerus kecewa. Ya, karena banyak alasan di waktu yang berbeda kami kecewa satu sama lain. Tidak ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa latihan pengampunan. Pengampunan adalah obat kegembiraan dan kebahagiaan keluarga. Pengampunan sangat penting untuk kesehatan emosional dan kelangsungan hidup rohani kita. Tidak peduli siapa pelakunya. Tanpa pengampunan, keluarga menjadi arena konflik dan benteng kejahatan. Tanpa pengampunan, keluarga menjadi sakit dan tidak sehat. Pengampunan adalah asepsis jiwa, penyucian jiwa, dan pembebasan hati. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Dia yang tidak mengampuni tidak memiliki kedamaian dalam jiwanya dan tidak dapat memiliki persekutuan dengan Tuhan. Menyimpan rasa sakit hati yang tak kenal ampun di hati Anda adalah sikap yang merusak diri sendiri. Mereka yang tidak memaafkan sakit secara fisik, Kita lihat di mana ya,